Shalom semuanya, mari kita mendeklarasikan arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, dan akan menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Hits. Shalom guys. Shalom. Shalom. Jawab dong, shalom. Shalom. Nih, gimana nih kabarnya? Waduh. Gimana nih kabarnya nih guys? Kabarnya. Baik. Baik dong. Baik, mantap. Gue mau ngasih pengumuman nih. Mana nih di layar kalian? Gue mau ngasih pengumuman. Kalau yang pertama, ibadah Id minggu depan masih ada jam 11.30 lewat Zoom. Nanti
linknya, terus nanti poster-posternya bisa kalian cek di WhatsApp di grup Infinity. Oke? Terus yang kedua, bagi kalian yang mau didoakan atau rindu didoakan, kalian bisa cek di Instagram Infinity. Di situ kita ada question box. Nah, itu dia di layar kalian, di situ ada question box yang kita sediain buat kalian yang ingin mencantumkan doa-doa kalian. Terus yang ketiga, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa scan QR code di samping di layar kalian, atau kalian bisa datang langsung ke Kapel 51. Nah, itu dia tuh guys, pengumumannya 3 itu. Jangan lupa ya. Oke, itu aja pengumumannya. Saya persilakan kepada Saudara Matthew Rafael untuk berdoa. Terima kasih guys. God bless you. Oke. Nah, shalom semuanya. Sebelum kita mulai, kita mau doa dulu ya buat bangsa dan negara dan lain-lain ya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pagi menjelang siang hari yang indah ini Tuhan, Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam istirahat kami dan kami bisa bangun bersama-sama Tuhan Yesus di tempat ini, di Zoom, di rumah kami masing-masing dengan kesehatan, nafas kehidupan yang selalu baru daripada Engkau Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau bersatu hati mendoakan untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan Engkau yang tutup bungkus bangsa Indonesia ya Bapa. Jangan biarkan bangsamu ini ya Tuhan Yesus jatuh ya Bapa. Sekarang ini ya Tuhan, kembali lagi COVID-19 ya Tuhan, merajalela Tuhan di bangsa kami, negara kami Indonesia nih Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, hanya satu nama yang dapat menyelesaikan, hanya satu nama yang dapat menyembuhkannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami percaya Tuhan, segala apapun yang sedang dialami oleh negara kami ini ya Tuhan, Engkau bisa bantu untuk menyelesaikan ya Tuhan. Dan semuanya ya Tuhan adalah proses dan rencanamu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan, anak-anakmu ya Tuhan, bisa lebih dewasa lagi, bisa lebih taat lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk Pak Jokowi beserta wakilnya, seluruh stafnya, menteri, DPR, MPR, semua Tuhan, sampai kepada camat, lurah, RT, RW, kepala rumah tangga Tuhan Yesus yang ada. Biarlah Tuhan semua pemimpin-pemimpinmu di bangsa ini ya Tuhan mempunyai integritas seorang pemimpin ya Tuhan, dan dapat memimpin bangsa ini ya Bapak dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja kami ya Tuhan, GBI Gatot Subroto ya Tuhan, untuk gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta keempat wakilnya Tuhan, istri, menantu, cucu, anak, semuanya ya Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang mereka lakukan ya Tuhan, untuk memperluas kerajaan-Mu di surga ya Bapa, pelayanan-Mu di dunia ini ya Tuhan Yesus mencapai kepada bangsa-bangsa. Biarlah semuanya ya Bapa, Kau yang lancarkan, Kau yang berikan hikmat Tuhan Yesus. Juga berdoa untuk gereja kami tercinta GBI Pangkalan Jati Cinere ya Bapa, untuk Ibu Gembala kami ya Tuhan, Ibu Susi ya Bapa, beserta kedua wakilnya, Bapak Yakub Juki dan juga Pak Jeffrey Wungo ya Bapa. Kau yang berkati Tuhan setiap keluarganya ya Bapa, anak cucu menantu semuanya ya Tuhan Yesus, Engkau yang tutup bungkus Bapa. Setiap pelayanannya, kemanapun mereka berada ya Tuhan, kemanapun mereka pergi, Engkau yang berikan kelancaran ya Bapa. Mereka yang sedang sakit ya Tuhan, mereka yang sedang kesusahan ya Bapak, Engkau yang bantu di dalam nama Yesus, Engkau yang sembuhkan secara sempurna dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Infinitins kami ya Tuhan di tempat ini, Kak Dion, Joel dan juga Kak Karina ya Tuhan, hamba semuanya ya Tuhan Yesus tanpa terkecuali, yang hamba tidak bisa sebutkan satu persatu, berserta seluruh jemaat yang ada menonton hari ini maupun yang masih belum join ya Tuhan, tapi biarlah Tuhan sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus nyata ya Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kami berdoa untuk ibadah kami Tuhan agar lancar dari awal pertanyaan hingga akhirnya. Biarlah ya Tuhan apapun itu Tuhan Yesus yang ingin ikut campur yang tidak berasal daripada Engkau, ingin mengganggu ya Tuhan, roh-roh jahat, roh-roh yang tidak berasal daripada Engkau, kami inyahkan, kami tengking di dalam nama Yesus. Agar semuanya Tuhan kami siap ya Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati WL, singer, pemusik, membawa firman semua hari ini ya Tuhan, agar semuanya itu mendapatkan hikmat yang daripada Engkau dan bisa menjadi berkat untuk kami semua.
Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Shalom Infinitin semuanya, halo. Kita kembali lagi dalam ibadah Infinitins dan kita masih tetap ibadah lewat Zoom. Buat teman-teman mungkin boleh sapa teman-teman yang ada di Zoom, boleh lewat chat atau boleh on mic, sapa teman-temannya boleh. Katakan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Oke teman-teman, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman dimanapun kalian berada, mau kalian keluar rumah pun, kalau bisa tetap ikuti protokol kesehatan ya teman-teman, kayak pakai masker dengan benar, mencuci tangan, terus menjaga jarak, kurangi mobilitas sama menghindari kerumunan teman-teman. Karena walaupun Tuhan kasih kesehatan buat kita, tapi tetap kita harus menjaga kesehatannya dari Tuhan, amin. Oke teman-teman masih semangat buat Tuhan Yesus hari ini, sama-sama kita mau puji Tuhan. Kita anak-anak muda harus bangkit buat Tuhan, amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Sama-sama katakan lebih lagi. Mari kita semua umat apa? Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman. Katakan sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, katakan Raja. Katakan sekali lagi. Mari kita semua katakan umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Semuanya sama-sama katakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan. Katakan sampai semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Semua tepuk tangan di atas kepala dan katakan bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan Dialah, Dialah Raja. Katakan haleluya. Sorak-sorak buat nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Tuhan ini kami Tuhan Yesus. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau sepanjang hidup kami Tuhan.
Kami mau jadikan gaya hidup yang menyembah Tuhan. Kami mau nyanyikan Tuhan setiap lagu dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak tak bagi
hormat, segala kuasa bagi Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kami kasihi Engkau Tuhan. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersorak membagi pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya kami kasih Engkau Tuhan. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kami kasih Engkau, tiada seperti-Mu, Yesus Tuhan. Kami mau bersorak bagi Tuhan, kami bersyukur Kami percaya bahwa tiada Allah seperti-Mu Tuhan di dunia ini Tuhan. Tiada Allah seperti Engkau Tuhan yang sangat ramah baik buat kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I can serve for all eternity, Lord, and find there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like You. There is none like You. No one else can touch my heart like You do. I can search for all eternity, Lord, and find there
kita teman-teman. Bahkan sampai saat ini kita masih bisa beribadah walaupun melalui Zoom teman-teman. Banyak teman-teman di luar sana yang mungkin mereka nggak bisa ibadah teman-teman. Aku mau ajak teman-teman buat ngucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena sampai saat ini kita masih ada teman-teman. Kita masih ada sampai saat ini karena Tuhan itu masih kasih kesempatan buat kita. Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk nyenengin Tuhan Yesus. Tuhan masih kasih kita kesempatan sampai saat ini untuk jangkau jiwa-jiwa di luar sana teman-teman. Mungkin keadaan saat ini lagi kacau. Virus COVID-19 sekarang sedang merajalela di mana-mana teman-teman. Tapi percaya, bagaimana keadaan kita saat ini, gak ada yang mustahil Tuhan pakai kita teman-teman. Kalau kita percaya, Tuhan akan pakai kita kemanapun kita pergi teman-teman. Mari sama-sama ucapkan rasa syukur kalian kepada Tuhan Yesus. Kita masih dikasih kesehatan, kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bertemu keluarga kita masih bisa sekolah walaupun online. Ayo teman-teman, keluarkan kata-kata kalian yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan Engkau baik Tuhan Yesus. Engkau baik buat kami Tuhan, Engkau baik buat aku Tuhan Yesus. Engkau sangat rahmat baik Tuhan Yesus. Ayo teman-teman, jangan ada yang diam. Mari sama-sama kita senangkan hati Tuhan dengan pujian penyembahan kita teman-teman. Sama-sama katakan ini dengan lembut. Janji dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar selamanya Tuhan.
ada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi setiap kami Tuhan, biar setiap apa yang ditaburkan Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, shalom. Cek sound. Shalom semuanya. Halo. Shalom. Pertama kita perkenalan dulu kali ya. Namaku itu Paulino Rafael, tapi kalau di Infinities aku sering dipanggil Marbun. Kenapa bisa dipanggil Marbun? Soalnya kalau Rafael tuh namanya pasaran banget. Bahkan di Zoom ini aja kita punya 2 Rafael. Ada aku sama ketuanya nih, satu nih. Nah, sebagai orang yang lebih dewasa daripada beliau, makanya aku ngalah aja deh panggil Marbun. Oke, Asik. aja. Makasih. Gitu. Nah, seperti yang udah di-share di Instagramnya AIDS, kita tuh bakal bahas next level. Nah, next level ini artinya apa sih teman-teman? Kalau kita terjemahin dari bahasa Indonesia ke dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia sih, artinya tuh ke tingkat selanjutnya atau ke level selanjutnya. Nah, contoh gampangnya tuh kayak kita lagi sekolah, kan kita semuanya nih masa-masa sekolah ya, ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang di kuliah juga. Nah, contoh next levelnya tuh kayak gimana sih? Ya, contoh next levelnya itu kalau kita lagi dari SD, kita naik ke SMP. Dari SMP kita naik ke SMA. Nah, bagian next levelnya tuh di mana? Nah, bagian next levelnya itu ada di kalau kita mau melewati ujian dari SD ke SMP atau SMP ke SMA dan seterusnya. Nah, apa aja sih ujiannya itu? Kalau pas zaman aku sih ujiannya tuh kita ada namanya ujian nasional ya. Nggak tahu sih sekarang masih ada atau enggak ya ujian nasional. Tapi kalau menurutku tuh pas zaman aku ujian nasional tuh sangat-sangat menegangkan. Padahal tuh ujiannya cuman dikasih waktu cuma 4 hari doang. Tapi kita punya persiapan tuh yang cukup lama sih. Kita persiapan mungkin bisa dari 3 bulan 6 bulan sebelumnya kita udah persiapkan untuk ke ujiannya. Padahal ujiannya tuh cuma 4 hari doang. Tapi dari sini kita belajar bahwa nggak gampang loh untuk next level. Kita butuh persiapan yang banyak. Ada yang orang tadinya nggak les jadi ikutan les. Ada yang tadinya nggak belajarnya ogah-ogahan kayak kalau belajar di sekolah doang sekarang jadi di rumah juga belajar. Bahkan ada yang beberapa sampai datang-datang bela-belain ke gereja setiap minggu untuk minta doa sama Tuhan biar gampang lewatin ujiannya. Emang kenapa sih kalau kita nggak bisa next level atau kita nggak bisa ngelewatin ujiannya itu? Kebanyakan orang sih pasti ada yang males untuk ngulang. Itu sih paling gampangnya ya. Tapi yang paling susahnya itu kalau kita harus menanggung malunya. Karena dia minder sama teman-temannya yang udah lewatin ujian itu. Ntar dia ketemu sama teman-teman keluarganya, tapi dia belum lulus atau belum melewati ujian tersebut. Malahan ada beberapa orang yang udah lulus tuh malah jadi yang udah lulus tuh malah seneng banget pas udah ketahuan dia lulus. Karena apa? Karena dia setidaknya udah mengurangi beban hidup dia dan dapat lulus dengan baik. Nah, tapi kalau kita bahasan Kristen, kita tuh punya arti lain sendiri lagi nih. Nah, next level itu kalau di bahasa Kristen itu namanya proses dari sesuatu yang kurang baik menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, kakak bakal baca ini satu ayat dari Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia.
Nah, dari ulangan 28 ayat 13 ini kita udah bisa tahu nih apa aja sih kunci-kuncinya untuk jadi next level. Nah, di sini udah kakak bikin 4 poin. Poin pertama tuh kita dari yang paling dasarnya ya. Kita tuh pertama harus mendekatkan diri kepada Allah. Gimana sih caranya kita mendekatkan diri pada Allah? Kan kebanyakan orang kayak, Allah itu kan nggak kelihatan bentuknya, tapi kita cuma bisa ngerasain hadiratnya doang. Gimana caranya kita mau kenal dia? Nah, sebelum itu kita harus belajar dulu dari Allah itu apa sih? Allah itu kan kalau kita belajar ada Allah Bapa. Nah, cara yang paling mudahnya itu kita harus menganggap Tuhan kita, Allah kita itu sebagai Allah Bapa, sebagai Bapa kita. Nah, terus kalau cara komunikasinya gimana untuk ke Allah Bapa? Cara komunikasinya gampang, kayak kita lagi ngobrol sama Bapak di keluarga aja. Gimana kita ngobrolnya di keluarga, kita curhat sama Bapak kita di keluarga, dan kita berbagi kesenangan juga sama Bapak kita. Nah, tapi kalau sama Tuhan, cara komunikasi kita melalui doa, melalui kita baca Alkitab, melakukan apa yang diperintahkan Dia, gitu. Karena apa? Karena kita tuh harus selalu menyatukan frekuensi kita dengan Tuhan. Karena kita tuh bukan nggak ada apa-apanya sama dibandingkan kalau kita nggak punya pegangan atau kita nggak mengandalkan Tuhan. Karena bagi umat Kristen Tuhan tuh segalanya. Karena ada kan bilang perbuatan tanpa doa itu sia-sia dan nol gitu, jadi nggak ada hasilnya. Makanya kita butuh mengandalkan Tuhan di setiap kita kalau mau next level. Nah, terus tahap kedua nih. Tahap keduanya itu kita nggak mau terpengaruh akan sekitar. Nah, kalau di sini aku ambil contoh dari Alkitab, ada 3 orang yang hebat banget, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini pada zaman itu dia tinggal di suatu kerajaan Raja Nebukadnezar. Nah, raja ini dia punya peraturan yang nyuruh semua rakyatnya untuk menyembah patung emas dia. Nah, tapi itu kan bertentangan dengan peraturan Allah, yaitu menyembah patung atau menyembah berhala. Mereka otomatis langsung nggak mau untuk ngikutin keputusan raja itu. Nah, tapi raja nggak tinggal diem. Raja Nebukadnezar bilang, siapa membuat perintah atau membuat ancaman untuk bilang, siapapun yang nggak mau ikutin perintahku atau nggak mau nyembah patungku, dia akan dimasukkan ke tubuh api. Nah, di sini pasti banyak dari kita yang bilang, waduh, susah banget nih buat nggak terpengaruh akan sekitar. Pasti masa kita harus mati dulu untuk nggak mau terpengaruh akan sekitar. Tapi di sini Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia sangat percaya dan dia sangat mengandalkan Tuhan. Dia menganggap Tuhan sebagai Bapa. Dia nggak mau terpengaruh akan sekitar. Dia terus ikut sama Tuhan. Dia selalu berpegang teguh sama Tuhan, dan ya biarpun gimana caranya dia tetap maunya menyembah Tuhan, bukan menyembah patung itu. Nah, terus akhirnya gimana? Akhirnya mereka tetap dimasukin ke tubuh api, tapi di dalam situ mereka diberikan malaikat oleh Tuhan untuk dijaga sampai mereka keluar kembali. Dan akhirnya mereka keluarnya itu dengan satu tubuh yang utuh dan tidak kurang satu apapun. Disitulah poinnya untuk kita jangan terpengaruh akan sekitar. Kalau misalnya ada teman-teman yang kayak ikut, misalnya di sekolah ada yang satu teman dibully sama teman-teman lain. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita atau berani nggak kita sih untuk nggak ikut ngebully dia, nggak mau terpengaruh akan hal-hal buruk? Nah, di situ itu contoh yang gampang banget untuk kita bisa ngebuktiin bahwa kita tuh udah next level. Nah, tahap ketiga itu kita harus bisa setia. Setianya tuh gimana sih, Kak?
setianya tuh apakah bisa cuma sehari 2 hari terus besoknya lagi setia? Nggak setia. Ya nggak bisa. Setia itu harus dari awal sampai akhir. Kita ambil contoh dari Bapak orang beriman, Bapak Abraham. Dia tuh dari awal ketemu Tuhan, dia pegang janji Tuhan yang diberikan sama Tuhan. Janjinya apa? Janjinya itu dia akan diberikan keturunan yang banyak, yang nggak terhitung jumlahnya. Tapi dengan nalar yang dimana dia punya istri yang mandul dan umurnya sudah tidak memungkinkan untuk melahirkan anak. Tapi di situ dia masih mau setia kepada Tuhan, dia masih mau mengikuti jalan Tuhan. Tuhan suruh ke mana, dia tetap ikut jalan, dan dia bukan sekedar setia dengan ada peraturan ada itu, dia setia dengan sepenuh hati, dengan cara ya dia nggak mau dia nggak pernah komplain sama Tuhan. Tuhan, udah lama banget nih janji Tuhan, kok nggak dikasih sih ke saya, kok nggak dikasih sih ke aku. Nah, di situ ada waktu Tuhan, gimana sih Tuhan memberikan otoritasnya atau memberikan kuasanya kepada dia. Nah, tapi pada akhirnya si Abraham ini dia sih nunggu lama sih, emang 100 tahun lumayan sih untuk mendapatkan seorang anak yaitu Ishak. Nah, di situ kita harus bisa belajar nih setia dari si Abraham ini. Gimana sih caranya kita bisa setia dari awal hidup kita dari awal kita kenal sama Tuhan sampai kita akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Gimana cara kita nggak boleh mengandalkan kekuatan sendiri, kita harus selalu mengandalkan kekuatan Tuhan, karena kekuatan Tuhanlah yang selalu menyertai kita. Nah, lalu selanjutnya tahap yang keempat atau yang terakhir tuh kita harus berani berkorban. Karena apa? Karena setiap kalau kita mau next level, kalau kita misalnya contohnya kita mau dari SD ke SMP, kita harus melewati ujian. Nah, di ujian itu kita ada bayar harganya. Kita bikin persiapan yang matang, kita belajar mati-matian dari pagi sampai malam, kita nggak main-main, kita kurang-kurangin main, dan lain sebagainya sih. Banyak banget orang yang bayar harga untuk ujian. Nah, disitulah tahap yang kita sudah bilang bisa jadi next level. Gimana caranya kita jadi next level? Ya, banyak banget sih cara kita untuk bayar harga sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas masing-masing. Jadi, kalau kita mau next level, kita tuh akan selalu diberikan ujian. Dan tahap-tahapnya tuh yang dari pertama kita harus menganggap Tuhan sebagai Bapa atau mendekatkan diri ke Allah. Setelah itu baru bisa kita nggak mau terpengaruh akan sekitar. Yang ketiga, selanjutnya kita bisa setia dari awal sampai akhir hidup kita. Dan yang terakhir, kita harus berani berkorban atau selalu membayar harga, apapun harganya itu sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas masing-masing. Nah, kakak juga berdoa kita sama-sama belajar di sini gimana sih caranya kita bisa sama-sama next level, nggak cuma aku doang, nggak cuma kakak doang, nggak cuma pengerja-pengerja dan aktivis doang, semuanya jemaat bahkan harus next level, karena itulah yang selalu diharapkan oleh Tuhan. Gimana caranya kita untuk jadi next level, gimana caranya kita untuk lebih dari manusia-manusia biasa. Karena apa? Karena itu adalah salah satu harapan Tuhan akan hidup kita di sini. Nah, itu aja sih yang bisa kakak sampaikan di minggu ini. Semoga firman ini dapat menjadi rema dalam hidup kita dan selalu menjadi pedoman hidup kita untuk gimana caranya naik level. Yuk, kita doa yuk. Bapak, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan pada hari ini, Tuhan, pada siang hari ini Tuhan. Dan benar Tuhan kata-Mu Tuhan. Kami semua ini mau next level Tuhan. Berkati Tuhan
Berkati Tuhan, berikanlah penyertaan-Mu Tuhan, agar kami bisa naik level Tuhan, ke level selanjutnya Tuhan. Dan bukan juga Tuhan, hanya next level yang sepele-sepele Tuhan, tetapi next level yang selalu, next level yang baru Tuhan. Dan berikanlah kami Tuhan kekuatan dan kemampuan Tuhan untuk next level Tuhan, agar kami dapat menjadi orang-orang yang Engkau harapkan di bumi ini Tuhan, dan juga kami bisa Tuhan selalu memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Mari teman-teman semua, kita menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berkesudahan dari Allah Bapa dan penyertaannya dari sekarang dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Amin. Yeay, terima kasih untuk Kak Rafael Marbun atas firman-Nya. Semoga firman-Nya dapat memotivasi kita semua dan semoga kita dapat next level di dalam Tuhan. Oke teman-teman, aku mau ngingetin lagi untuk 3 pengumuman yang tadi. Kalau yang pertama, minggu depan kita bakal ada ibadah Infinitins lagi lewat Zoom. Nanti linknya akan dikirim di lewat grup Infinitins di WA, kalian bisa cek. Nah, di layar kalian itu juga ada. Terus yang kedua, bagi kalian yang ingin rindu didoakan, kalian bisa cek Instagram Infinitins. Di situ kita ada question box yang akan kita sediakan untuk mencantumkan doa-doa kalian. Jangan lupa dicek ya. Terus yang ketiga, bagi kalian yang ingin memberikan persembahan, kalian bisa cek nomor rekening yang ada di layar kalian. Kalian bisa cek, kalian bisa kirim lewat situ atau bisa
ada scan QR code di situ. Atau kalian bisa juga datang langsung ke KP 51. Nah, puji Tuhan teman-teman, kita udah selesai ibadah. Sebelumnya kita foto dulu ya. Kita foto semua on cam. Biasanya paling suka foto nih. Jadi pada on cam pasti pas foto. Yuk, bisa yuk. Udah, kita foto aja dulu ya. Udah tolong dari tim media. 3, 2, 1. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Oke. Thank you semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa ya guys. God bless you all. Bye.